Namaku Samsuri, tapi orang-orang di kampung memanggilku Pak Sur. Kini aku duduk di kursi kayu reot di beranda rumah, menatap senja yang merona di ufuk barat. Kaki kiriku sudah tak ada, hanya tersisa tunggul yang sesekali masih terasa ngilu. Setiap kali rasa sakit itu datang, ingatanku kembali ke masa muda, ke saat di mana semuanya bermula, ketika aku percaya bahwa kesetiaan akan membawa kebahagiaan. Aku lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Hidupku sederhana, tapi sejak kecil aku diajarkan bekerja keras. Ayahku seorang petani, sedangkan ibuku membuat kue untuk dijual di pasar. Mereka selalu berkata, kerja itu bukan sekadar mencari uang, Sur, tapi juga mencari berkah. Setelah lulus SMP, aku merantau ke kota. Usia baru 18 tahun, dengan semangat yang meledak-ledak dan harapan membangun masa depan yang lebih baik. Aku diterima di sebuah perusahaan konstruksi besar, tempat yang kelak mengubah seluruh jalan hidupku. Hari-hari pertama terasa berat. Tubuhku yang kurus harus mengangkat besi, semen, dan alat berat. Tanganku lecet, kulitku mengelupas terbakar matahari. Tapi aku selalu tersenyum ketika menerima gaji pertama. Ini awal yang baik, pikirku. Suatu malam, setelah pulang dari kerja, aku berbicara pada istriku, Siti, kami baru menikah 3 bulan. Ti, aku capek sekali. Tapi aku yakin, kalau aku tekun, kita bisa punya rumah sendiri suatu hari nanti, kataku sambil memijat bahu yang pegal. Siti tersenyum lembut. Aku percaya padamu, Sur. Tapi jangan sampai kerjaan itu melukai kamu. Ya. Aku mengangguk, meski dalam hati tahu bahwa pekerjaan ini penuh risiko. Di lokasi kerja, aku dikenal sebagai anak baru yang penurut. Mandorku, Pak Jaya, sering berkata, Sur, kau ini beda dari yang lain. Kalau disuruh, langsung jalan. Orang kayak kamu pasti cepat naik pangkat. Kalimat itu membuatku semakin yakin bahwa kesetiaan akan berbuah manis. Aku mulai dikenal sebagai pekerja yang selalu siap lembur, selalu ada di saat proyek genting. Bahkan ketika teman-teman mengeluh tentang kurangnya alat keselamatan, aku hanya diam. Bagiku, itu hanya pengorbanan kecil demi masa depan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Aku merasa bangga pada diriku. Tak pernah kusangka, sebuah keputusan sederhana, untuk selalu menurut, akan mengantarku pada jalan penuh luka. Tahun-tahun awal bekerja membuatku terbiasa dengan risiko. Setiap proyek terasa seperti lomba dengan waktu. Semakin cepat selesai, semakin puas atasan. Aku selalu menjadi salah satu yang pertama menawarkan diri ketika ada pekerjaan berbahaya. Kupikir, semakin sering aku dipercaya, semakin besar pula kemungkinan promosi. Namun, suatu ketika tanda-tanda bahaya mulai terasa. Kami mendapat proyek pembangunan gedung 15 lantai di pusat kota. Lokasi kerja sempit, angin sering kencang, dan peralatan keselamatan terbatas. Banyak pekerja mulai mengeluh. Sore itu, di area makan para pekerja, temanku bernama Karto mendekatiku. Sur, aku nggak enak perasaan. Tiang-tiang penyangga di lantai 10 belum kokoh, tapi kita diminta pasang balok baja besok. Itu bahaya. Aku tersenyum menenangkan. Tenang saja, tuh, kita kan sudah terbiasa. Lagi pula, kalau kita menolak, bisa-bisa kita dipindah ke proyek lain atau malah diberhentikan. Karto menggeleng. Tapi keselamatan kita, Sur, kalau sampai jatuh, habis sudah. Aku tak menjawab. Dalam hati aku tahu dia benar. Tapi pikiranku dipenuhi janji-janji mandor soal kenaikan gaji. Keesokan harinya, mandor Pak Jaya memanggil kami. Dengar, proyek harus dikebut. Jangan banyak alasan soal keamanan. Kita ini pekerja profesional.
bukan penakut. Aku mengangguk cepat. Siap, Pak. Karto menatapku seolah berkata, apa kau yakin? Tapi aku hanya membalas dengan anggukan meyakinkan. Hari-hari berikutnya kami mulai bekerja di lantai atas tanpa sabuk pengaman karena stok terbatas. Kadang kami hanya mengandalkan tali seadanya yang diikat ke tiang. Suatu malam, ketika aku pulang, istriku Siti melihat lecet di lenganku. Siti menatapku penuh cemas. Aku takut kehilanganmu. Janjikan satu hal, jangan paksakan diri kalau bahaya. Aku tersenyum samar. Aku janji, tapi pekerjaan ini memang selalu berbahaya. Dialog itu terus terngiang di kepalaku. Tapi keesokan hari aku tetap kembali ke proyek. Dalam pikiranku, semakin aku taat, semakin perusahaan akan menghargai pengorbananku. Aku tidak tahu, badai yang sesungguhnya akan segera datang. Hari itu langit mendung, angin berhembus kencang sejak pagi. Beberapa pekerja, termasuk Karto, menyarankan agar pekerjaan dihentikan sementara. Tapi Mandor berkata tegas, proyek ini harus selesai minggu depan. Kalau berhenti, kita kena penalti besar. Ayo kerja, jangan banyak alasan. Aku berdiri di antara rasa takut dan keinginan membuktikan kesetiaan. Aku berkata pada Karto, ayo, kita bisa hati-hati. Tidak akan terjadi apa-apa. Dia hanya menatapku dengan ragu, namun akhirnya ikut naik ke lantai 11. Siang itu aku mendapat tugas memasang balok baja di sisi luar bangunan. Tak ada sabuk pengaman yang layak, hanya tali lusuh yang kupasang seadanya. Saat aku membungkuk untuk mengikat balok pada tiang penyangga, hembusan angin tiba-tiba begitu kencang. Lantai licin karena sisa oli. Aku kehilangan keseimbangan. Sur, pegang tiang, teriak Karto, tapi terlambat. Tubuhku tergelincir, kaki kiriku terhimpit balok baja yang jatuh bersamaku. Aku merasakan suara tulang patah begitu jelas, lalu dunia berputar. Ketika sadar, aku sudah berada di rumah sakit. Siti duduk di sampingku, matanya sembab. Dokter berbicara dengan suara pelan namun tegas. Pak Samsuri, luka di kaki kirimu terlalu parah. Kami harus melakukan amputasi agar infeksi tidak menyebar. Dunia seakan runtuh. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Malam setelah operasi, Siti menggenggam tanganku. Sur, kita harus kuat. Tuhan masih menyelamatkanmu, katanya sambil menahan tangis. Tapi, aku tak bisa bekerja lagi. Bagaimana nasib kita? Jangan pikirkan itu dulu. Yang penting kamu selamat. Beberapa hari kemudian Mandor dan pihak HRD datang. Pak Sur, kami akan bantu biaya perawatan. Perusahaan menghargai pengabdianmu, kata HRD. Aku mengangguk. Percaya. Dalam hati, aku merasa semua pengorbananku akhirnya akan dihargai. Namun, aku belum tahu bahwa itu hanyalah awal dari kekecewaan yang lebih dalam. Beberapa minggu setelah operasi, luka di kakiku mulai mengering, tapi hatiku belum. Aku masih menunggu janji perusahaan untuk memberikan santunan besar serta jaminan masa depan. Mandor, HRD, bahkan direktur sempat berkata, tenang saja, Pak Sur, kesetiaan Anda tidak akan kami lupakan. Namun, janji itu mulai pudar seiring waktu. Tagihan rumah sakit hanya dibayar sebagian oleh asuransi. Itu pun setelah banyak dipotong. Sisanya harus kutanggung sendiri dengan bantuan pinjaman dari saudara. Santunan yang dijanjikan tidak pernah turun, selalu diulur-ulur dengan alasan administrasi. Suatu hari aku memberanikan diri datang ke kantor pusat, bertumpu pada tongkat. Pak, saya ingin menanyakan santunan saya, kataku pada HRD. Pria itu hanya tersenyum kaku.
Kami sedang proses, Pak. Tapi, sesuai hasil investigasi, kecelakaan terjadi karena kelalaian Anda sendiri. Jadi, mungkin tidak bisa sebesar yang dijanjikan. Aku terperanjat. Kelalaian saya? Saya tidak diberi sabuk pengaman karena perusahaan bilang stok terbatas. Dia menjawab datar, itu hanya salah paham di lapangan. Kami tidak bisa menyalahkan perusahaan sepenuhnya. Aku menatapnya tajam. Jadi, puluhan tahun saya bekerja, taat tanpa banyak bicara, akhirnya hanya dibalas begini. Dia tidak menjawab, hanya mengalihkan pandangan. Dalam perjalanan pulang, tongkatku mengetuk trotoar satu persatu, seirama dengan hatiku yang hancur. Aku sadar, kesetiaan tidak menjamin perlindungan. Aku hanyalah pion kecil dalam permainan besar. Malam itu, Siti memelukku. Sur, kita mungkin tak bisa menuntut, tapi kita bisa tetap hidup bersama, meski sederhana. Aku mengangguk. Aku hanya ingin satu hal. Jangan sampai ada pekerja lain yang mengalami nasib sepertiku. Kini, 20 tahun telah berlalu sejak hari itu. Aku duduk di beranda rumah setiap sore, memandangi sawah yang menguning di kejauhan. Kaki kiriku sudah tiada, tapi yang paling terasa hilang adalah rasa percaya pada perusahaan yang dulu kusebut keluarga. Namun, aku tak ingin hidup hanya dengan penyesalan. Aku ingin kisahku menjadi pelajaran. Ketika anak-anak muda di desa hendak merantau, mereka sering datang kepadaku. Pak Sur, doakan saya diterima kerja di kota. Ya, kata seorang pemuda bernama Raka. Aku menatapnya lekat-lekat. Bekerjalah dengan jujur, Nak. Tapi ingat, jangan pernah abaikan keselamatanmu. Jangan biarkan siapapun menyuruhmu melakukan sesuatu yang mengancam nyawamu, meski itu atasanmu sendiri. Raka mengangguk. Mungkin belum sepenuhnya mengerti, tapi aku tahu, suatu hari dia akan memahami. Kepada siapapun yang membaca kisahku, aku ingin berkata, kesetiaan memang baik, tapi keselamatan adalah hak. Jangan tukar tubuhmu, nyawamu, atau masa depan keluargamu hanya demi memenuhi target perusahaan. Perusahaan bisa mencari pekerja baru kapan saja, tapi keluarga tak bisa mencari pengganti dirimu jika kau hilang. Aku terlambat menyadarinya, tapi semoga kalian tidak.